Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir. Episode ke-26. Sultan Pajang wafat, digantikan putra menantu Adipati Demak Aryo Pangiri. Alkisah di kubu pasukan Mataram, Ki Juru Martani sedang berbincang dengan Senopati ing Ngalogo. Ki Juru Martani berkata, "Hei Senopati, bagaimana ini? Tak urung kita berperang melawan Sultan Pajang. Seberapa jauh lagi kita dari perang ibarat hanya tinggal semalam. Besok kalau kita harus berhadapan dengan para mantri Pajang, aku sungguh merasa sangat malu. Kita akan bertarung dengan mereka, antara bapak dan anak." Senopati berkata, "Baiknya bagaimana Paman? Apa yang harus saya lakukan?" Ki Juru Martani berkata, "Kalau memang engkau sanggup, tagihlah janji Nyai Ratu Kidul, dan juga penghuni Merapi dahulu sudah punya janji denganku. Nanti pun dia akan kutagih." Senopati berkata, "Baiklah, aku laksanakan." Senopati lalu berdiri dan menatap langit dengan bersedekap. Nyai Ratu Kidul sudah tahu bahwa Senopati butuh pertolongan. Tak lama kemudian, langit bergetar seolah runtuh. Gunung Merapi pun menyambut dengan suara menggelegak. Kawah Merapi berdentum dan mengeluarkan hujan abu, batu, dan kerikil. Lahar dingin turun deras mengalir. Batu-batu bergulingan ke sungai Ompak. Para jin besar dan kecil berteriak, "Hai teman-teman, kita hadang musuh di Prambanan. Sultan Pajang itu musuhmu. Kalahkan Sultan Pajang dan para mantrinya." Sementara itu di markas pasukan Pajang, para mantri geger oleh datangnya hujan abu dan banjir lahar yang menerjang markas mereka. Pasukan Pajang mengira kiamat telah datang. Dengan segera mereka mengikat senjata dan mundur ke Gilingan, lalu terus ke Tembayat. Di Tembayat, Sultan Pajang bermaksud sekalian ziarah ke makam Sunan Pandanarang. Namun pintu makam tak bisa dibuka. Sultan lalu berziarah sampai di luar saja. Setelah selesai, Sultan berkata kepada juru kunci, "Hei juru kunci, mengapa pintu tidak bisa dibuka?" Juru kunci menjawab, "Itu tanda paduka tidak diterima di sini. Orang yang sudah meninggal dekat kedudukannya dengan Tuhan. Dia tahu kalau cahaya keraton telah beralih ke Mataram." Sultan Pajang merasa khawatir hatinya, lalu tidur di balai kencur. Selama hidupnya belum pernah tidur senyaman ini. Setelah bangun, Sultan segera kembali ke Pajang dengan naik gajah. Namun naas. Di jalan, Sultan jatuh dari gajah sehingga menderita sakit. Sultan kemudian meneruskan perjalanan dengan tandu. Di Mataram, Senopati mendengar bahwa Sultan menderita sakit. Dengan membawa 40 prajurit, Senopati menyeberang sungai Ompak dan menyusul perjalanan Sultan. Maksud hati hendak ikut mengawal perjalanan pulang Sultan ke Pajang. Para mantri Pajang yang mengetahui kalau Senopati menyusul segera melapor kepada Sultan. Mereka berkata, "Paduka, Senopati menyusul dengan 40 prajurit saja. Apakah sekarang boleh kami perangi? Prajurit kita banyak, pasti bisa menang." Sultan berkata, "Anakku semua, jangan menganggap kakakmu sebagai musuh. Kakakmu itu menjadi penggantiku kalau aku mati nanti. Saudaramu tua layak dihormati. Senopati bermaksud mengantarku ke Pajang karena mengetahui aku sedang menderita sakit. Itu tanda dia punya perhatian dan berbakti kepada orang tua. Kelak kalau aku mati, kalian yang akur dengan kakakmu Senopati." Adipati Benawa tak berkata sepatah pun mendengar titah sang ayah, juga para kerabat semua. Sesampai di Pajang, Sultan segera masuk keraton. Sementara Senopati Ngalogo berhenti dan membuat pondokan di desa Mayang. Sultan Pajang mendengar bahwa sang putra bermalam di desa Mayang. Segera Sultan mengirim utusan untuk mengundang Senopati ke keraton. Kepada si utusan, Senopati berkata, "Hei utusan, katakan kepada Sultan aku minta pamit. Aku tidak pulang ke Pajang karena sedang berdoa memohon petunjuk Tuhan."
Utusan segera melapor bahwa Senopati sedang bersemedi. Di Desa Mayang, malam harinya Senopati kedatangan Ki Juru Taman, seorang pembantu Senopati dari kalangan makhluk halus. Besarnya hampir segunung Anaan. Juru Taman berhenti dan bersimpuh di hadapan Senopati. Berkata si Juru Taman, "Tuan, kalau hendak menyerang raja di Pajang, saya yang melaksanakan. Saya akan masuk ke keraton. Tuan tinggallah di sini saja." Senopati berkata, "Aku tak punya keinginan seperti itu. Kalau mau kamu kerjakan, ya terserah saja." Juru Taman menyembah dan segera keluar. Sesampai di dalam keraton, Juru Taman mendapati Sultan sedang duduk dalam keadaan sakit. Juru Taman memukul dada Sultan sampai pingsan. Sultan Pajang jatuh terkapar. Para istri dan anak menangis semua. Paginya Sultan siuman dan merasa sakitnya semakin parah. Senopati memerintahkan orang Mataram untuk membeli bunga selasih, lalu menumpuknya di pintu gerbang sebelah barat. Senopati berada di Desa Mayang selama 3 hari, lalu pulang ke Mataram. Di Keraton Pajang, Pangeran Benowo melapor kepada sang ayah. "Ayah, putra Paduka Senopati membeli bunga selasih dalam jumlah banyak dan menumpuknya di gerbang barat." Sultan berkata, "Kakakmu si Senopati sangat perhatian kepada diriku. Dia mengetahui kalau aku hampir mati." Tak lama kemudian Sultan Pajang wafat. Para putra semuanya menunggui dan juga para istri, para mantri dan para tumenggung, serta para pejabat lainnya. Semua yang berada di keraton menangis terseduh-seduh. Adipati Banowo segera berkata, "Wahai para mantri Pajang, aku minta pendapat kalian mengenai pesan Sultan, bahwa Senopati Ingaloko adalah putra tertua. Sekarang ayahanda sudah wafat. Sebaiknya Senopati aku minta datang dan menggantikan sebagai Sultan. Entah mau atau tidak, dia itu saudara tua dan pengganti ayahanda, tempat kami semua berbakti." Para mantri Pajang semua setuju dengan rencana Pangeran Banowo. Utusan segera dikirim ke Mataram dan sudah bertemu dengan Senopati. Berkata si utusan, "Ayah Paduka Sultan Pajang sudah wafat. Saya diutus oleh adik Paduka Adipati Banowo. Paduka diminta ke Pajang untuk mengurus jenazah ayah Paduka. Sekarang jenazah ayah Paduka masih berada di keraton." Senopati segera mengambil kuda dan memacu kudanya ke Pajang. Sampai di Pajang segera masuk ke dalam keraton. Senopati lalu sungkem kepada jenazah sang ayah. Tampak baktinya tiada beda dengan ketika Sultan masih hidup. Jenazah Sultan lalu dimandikan dan dikafani. Setelah selesai segera dimakamkan di Butuh. Para pengantar membaca talqin sampai tamat. Setelah upacara pemakaman selesai, mereka semua kembali ke Pajang. Para punggawa, para ulama, dan para kerabat sudah hadir semua. Sunan Kudus berkata, "Wahai semua mantri Pajang, siapa putra Sultan yang sebaiknya menggantikan sebagai raja di negeri Pajang?" Para mantri berkata, "Bila berkenan, sebaiknya Kanjeng Adipati Banowo yang menggantikan. Beliau putra lelaki satu-satunya." Sunan Kudus berkata, "Tak cocok dengan kehendakku. Adipati Banowo itu kalah tua dengan Adipati Demak. Sebaiknya dia yang menggantikannya. Istrinya adalah putra Sultan Pajang dan dia sendiri putra mendiang Adipati Demak. Walau hanya menantu, dia pantas menjadi raja, karena baik lelaki dan perempuan sama-sama keturunan bangsawan. Adipati Banowo sudah mendapat warisan negeri Jipang. Sebaiknya segera menempati Jipang. Berdirilah sebagai penguasa Jipang yang wajib menghadap ke Demak." Senopati ketika mendengar perkataan Sunan Kudus hendak ikut bicara, tetapi segera dicegah oleh Ki Juru Martani. "Jangan ikut campur engkau," kata Ki Juru. Senopati pun mundur. Ki Juru Martani kembali memarahi Senopati. "Jangan ikut berkata apapun. Biarkan mereka berebut negeri dan berperang. Lebih baik engkau memuliakan laku, zikir, dan sedekah, atau mengharap berkah dari para leluhur.
Negeri Mataram besar dan kaya hasil bumi serta hasil lautan. Lebih baik uruslah Mataram dan perbaiki perumahanmu. Jangan memikirkan Pajang lagi. Senopati pun diam. Setelah rangkaian acara selesai, keduanya pulang ke Mataram.